Israel balas serangan Iran, eskalasi konflik yang memburuk. Serangan balasan Israel ke Iran telah mengukuhkan ketegangan yang sudah lama memanas antara kedua negara tersebut, membawa dunia lebih dekat ke ambang Perang Dunia Ketiga. Serangan tersebut memicu kekhawatiran akan eskalasi yang lebih luas di kawasan yang sudah lama terkena dampak konflik tersebut. Pada tanggal 19 April tahun 2024, ledakan besar terdengar di kota Isfahan, Iran, mengguncang wilayah tersebut dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat setempat. Menurut laporan media lokal, penduduk distrik Zardanjan di Isfahan mendengar suara beberapa ledakan pada pukul 4.30 pagi, di dekat fasilitas nuklir. Menurut beberapa laporan, serangan tersebut diduga dilakukan oleh Israel sebagai bagian dari upaya balasan terhadap serangan sebelumnya yang mereka klaim dilakukan oleh Iran. Kalau di dalam politik ini disebut tit for tat, yang mempunyai arti sebagai penyelamatan muka, yaitu balas-membalas tapi skalanya kecil, sehingga diharapkan tidak menimbulkan efek lanjutan. Serangan Iran tersebut dimaksudkan sebagai balas dendam atas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, tanggal 1 April lalu. Serangan di Damaskus itu telah menewaskan 2 jenderal Iran. Serangan udara Israel tersebut ini juga membunuh 7 anggota Garda Revolusi Iran, IRGC, termasuk Komandan Pasukan Quds Elit Iran, Brigjen Muhammad Reza Zahedi. Seiring dengan kabar dimulainya serangan Israel ke Iran, dilaporkan pula ada ledakan yang terjadi di Isfahan, Iran. Belum jelas apakah ledakan tersebut terjadi karena serangan Israel atau sebab yang lain. Serangan itu adalah tindakan balasan Israel atas tindakan Iran yang telah merusak fasilitas-fasilitas Israel. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal terhadap Israel selama akhir pekan dalam sebuah serangan yang hanya menyebabkan sedikit kerusakan setelah sebagian besar proyektil berhasil dicegat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun telah berjanji untuk menanggapi serangan tersebut, sehingga mendorong kekuatan global, termasuk terutama Amerika Serikat, untuk menyerukan pengendalian diri guna menghindari eskalasi lebih lanjut atau dampak regional dari perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza. Namun, serangan balasan ini juga menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua negara tersebut telah mencapai titik kritis yang dapat mengancam stabilitas regional dan bahkan keamanan dunia. Serangan balasan Israel ini tak terduga dan menunjukkan bahwa Israel tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan agresif dalam menanggapi ancaman yang mereka rasakan dari Iran. Hal ini semakin diperkuat dengan bocoran terbaru mengenai rencana balas dendam Israel yang telah menghebohkan dunia internasional. Tantangan utama dalam situasi ini adalah upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat membawa konflik tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Iran, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa mereka memiliki informasi militer Israel dan siap menggunakan senjata nuklir sebagai bentuk balasan jika Perdana Menteri Israel, Netanyahu, terus melanjutkan serangan-serangannya. Kronologi serangan Israel terhadap kota Isfahan, Iran, adalah serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan drone, menandai eskalasi yang lebih jauh dalam konflik antara kedua negara tersebut. Kemudian, seorang pejabat pemerintah Iran menyebut sumber dari ledakan tersebut berasal dari sistem pertahanan udara yang aktif.
Pemerintah Iran juga berhasil menembak jatuh beberapa drone Israel yang memasuki wilayahnya. Akibatnya, sejumlah penerbangan yang menuju kota Teheran, Isfahan, dan Shiraz dialihkan sementara. Selain Iran, rudal Israel juga menyasar hingga wilayah Suriah dan Irak. Sebuah ledakan terjadi di bandara militer Al-Tala dan Adra yang berlokasi di antara kota Adra dan Karfa, di Suriah bagian selatan. Beberapa ahli pun mengatakan bahwa serangan ini bertujuan sebagai gertakan bagi militer Iran agar kewalahan menghadapi ancaman yang ada. Dengan meningkatnya ketegangan dan serangkaian serangan balasan yang terjadi, dunia harus memperhatikan dengan cermat situasi di Timur Tengah. Langkah-langkah diplomasi yang efektif dan upaya untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Iran menjadi sangat penting untuk mencegah konflik ini berkembang menjadi Perang Dunia Ketiga yang merusak. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memiliki keputusan akhir mengenai program nuklir Teheran, yang menurut Barat akan digunakan Iran untuk tujuan militer. Namun, Ali Khamenei mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa Iran tidak pernah berusaha membuat atau menggunakan senjata nuklir karena agama melarangnya. Was-was akan Perang Dunia Ketiga menjadi kian mengemuka seiring konflik global ini. Narasi Perang Dunia Ketiga bak tak henti menjadi pembicaraan. Apalagi, muncul soal kemungkinan menggunakan senjata nuklir. Senjata nuklir juga bisa digunakan dan menimbulkan kehancuran luar biasa. Ledakan satu bom nuklir akan menghancurkan sejumlah wilayah secara luas dan bisa menjadi bencana global yang tak pernah terjadi sebelumnya. Efek buruk lain jika terjadi Perang Dunia Ketiga adalah ekonomi bakal terdampak. Pasar keuangan akan kacau, perdagangan internasional terganggu, bahkan negara dengan ekonomi paling stabil pun bakal goyah. Rantai pasokan global akan menghadapi tantangan berat karena negara ramai-ramai menerapkan langkah ketat. Kemudian Perang Dunia Maya atau menyerang sistem komputer negara musuh kemungkinan akan digunakan. Aspek penting seperti jaringan komunikasi dan infrastruktur penting dapat menjadi target utama peretas selama Perang Dunia Ketiga. Dan yang paling penting jika Perang Dunia Ketiga adalah ketahanan pangan terancam. Ketika medan perang meluas di seluruh wilayah pertanian dan perdagangan terhenti karena penegakan embargo atau ancaman perang, kemungkinan besar sebagian besar populasi global akan mengalami kekurangan pangan yang parah. Perang juga menyebabkan lahan pertanian rusak dan pasokan pangan tak mencukupi.